Sirata, jalan mustaqim yang lurus. Nah, kita akan membahas sirata dulu. Nah, kita akan membahas sirata dulu. Nah, sebelum kita bahas, kita sediakan dulu pennya. Mana pen? Tuing. Nah, ini udah ada pennya. Perhatikan teman-teman. Perbedaan dalam kalimat bahasa Arab. Biar kita tahu itu ayat Al-Quran lagi ngomong apa. Jalan yang kayak gimana sih maksudnya, kan gitu ya. Sabar. Oh, ini dia pulpen saya. Nah, oke, coba diperhatikan. Jalan yang kayak gimana sih yang dimaksudkan? Perhatikan teman-teman. Kalimat dalam bahasa manapun, ya, dalam bahasa manapun pasti ada yang berpaham tunggal, pasti ada kalimat yang berpaham jamak, artinya banyak. Oke, itu dalam sastra bahasa manapun pasti ada kalimat yang berpaham ini maksudnya tunggal, ini bermaksud jamak. Kalau di dalam bahasa Arab ada yang namanya satu lagi tasniyah. Tasniyah itu apa? Berpaham dua. Jadi tunggal itu satu, jamak ini lebih daripada tiga. Tiga dan seterusnya, ini namanya jamak. Kalau dalam bahasa Arab itu ada tunggal, ada tasniyah dua, ada yang namanya jamak tiga, dan seterusnya, itu namanya jamak. Itu kalimat. Oke. Sekarang coba kita perhatikan kata-kata siroton. Siroton. Oke. Kita kemarin telah menyetujui bahwa siroton ya, siroton, ya benar. Oke, siroton. Kita melihat di sini. Pertanyaan kita, dalam bahasa Arab, kenapa Bang harus ditulis dengan sirotan ayat tersebut? Kenapa enggak ditulis dengan sarota, ataupun ditulis dengan sarton, ataupun ditulis dengan soritan? Kenapa harus sirotan, Bang? Nah, jadi setiap kalimat dalam bahasa manapun itu memiliki fungsional masing-masing dan maksud masing-masing. Sirotan ini dinamakan dengan masdar simai. Apa itu masdar, Bang Daman? Masdar itu adalah kejadian. Masdar itu adalah sumber daripada segala penyebab. Apa itu penyebab? Contoh, saya tanya kepada kalian semuanya. Pembakar. Pembakar ini berpaham tentang apa, teman-teman? Coba yang di TikTok. Pembakar ini berpaham tentang apa, teman-teman? Coba yang di TikTok ataupun yang di YouTube. Pembakar ini berpaham tentang apa? Coba. Pekerja. Oke. Berpaham tentang adanya pelaku yang membakar. Oke, ini pelan-pelan kita ya. Oke. Ini berpaham tentang pelaku yang melakukan kejadian. Oke. Pembakar. Oke. Sekarang saya bilang tentang membakar. Apa yang dipahami daripada kalimat membakar, teman-teman sekalian? Jadi pelan-pelan biar kita masuk ke penjelasannya. Membakar. Apa yang kita pahami sengaja, oke, apalagi membakar. Berarti adanya pekerjaan ataupun adanya, Ustadz, aku memperdalam dulu bahasa Madura, boleh? Berarti ada yang Paman melakukan. Ibes baru saja bersedekah 25.000. Paman Ibes. Semangat Abang Guru. Oke, thank you Abang Ibes. Jazakallah. Nih, membakar ini bercerita tentang fiil ataupun pekerjaan. Oke, ini menceritakan tentang pelaku. Pembakar membakar rumah. Ini dinamakan dengan dibakarkan. Dibakarkan ini berbicara tentang korban. Ini dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Dalam bahasa Indonesia saja, kata-kata itu memiliki mekanisme. Ada pe-nya, ada me-nya, ada dibakarkan, ada an di ujungnya. Ini bahasa Indonesia, teman-teman.
Bahasa Arab juga sama. Jadi kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu memiliki alasan untuk dituliskan. Misalnya kata-kata siratan. Nah, siratan ini punya alasan. Kenapa harus dalam bentuk ini dituliskan? Kenapa nggak ditulis dengan masrutan? Kenapa nggak ditulis dengan masuritan? Kenapa nggak ditulis dengan soritan? Kenapa nggak ditulis dengan sorota? Kenapa? Menunjukkan ini ada pemahaman maksud. Nah, kepada kalimat bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kebakaran, apa yang dipahami di sini? Kalau di sini, ya Bang Ibes ribut. Ya. Kebakaran, apa yang dipahami di sini? Kejadian. Mantap, tepuk tangan. Oke. Di dalam kejadian, maka akan banyak yang masuk. Di dalam kebakaran, adakah si pembakar? Coba jawab. Di dalam satu kejadian kebakaran, adakah si pembakar? Ada? Dibakarkan? Pasti ya, ada. Di dalam kejadian kebakaran, adakah pelaku yang melakukan pekerjaan membakar? Pasti ya, ada. Ataupun penyebab daripada kebakaran itu? Pasti ya, ada. Di dalam kebakaran, adakah alat yang digunakan untuk membakar? Ada. Di dalam kebakaran, peristiwa kebakaran, ada nggak waktu kebakaran? Pasti ya, ada. Paham? Berarti di dalam yang namanya kejadian kebakaran ini mencakup banyak aspek. Kalau dalam bahasa Arab dinamakan dengan masdar. Paham? Dalam bahasa Arab dinamakan dengan masdar. Nah, sekarang kalimat tadi ditulis dengan kalimat yang masdar. Misalnya sirotan. Tunjukilah kami kejadian jalan. Artinya kejadian jalan, bahwa di situ yang kita nantikan semuanya, apa yang kita nantikan? Seperti yang tadi, masdar itu mencakup banyak aspek. Kayak contoh masdar kebakaran. Apa yang ada di dalam kebakaran? Pelaku kebakaran, yang dibakarkan, kejadian membakar, waktu kebakaran, alat kebakaran, dan apapun. Nah, siratan ini juga masdar kejadian terhadap satu jalan. Oke. Ini kalimat yang dinamakan dengan kalimat mufrad, satu. Ya, kalimat tunggal. Berarti menunjukkan apa? Hanya ada satu jalan. Itu kesimpulan pertama. Berarti di sini kita mintakan, ya Allah, tunjukilah kami satu jalan. Kenapa harus satu, Bang Daman? Kenapa enggak banyak, Bang Daman? Karena Tuhannya satu. Kalau Tuhannya 5, maka di sini enggak boleh ditulis dengan kalimat tunggal. Kalau Tuhannya 5. Wajibnya ditulis dengan surutan misalnya, ataupun syaritan, ataupun apapun yang bersifat jamak, ataupun syarituna, ataupun siratuna, ataupun sirotati. Kalimat yang sifatnya jamak. Karena Tuhan itu satu, maka jalan kebenaran juga satu, teman-teman. Makanya ditulis dengan kalimat mufrad. Makanya ditulis dengan kalimat tunggal. Nah, sirotan ini adalah kalimat yang masdar. Arti masdar itu apa? Kejadian. Berarti akan mencakup apa di dalam sebuah kejadian? Berarti akan mencakup apa dalam sebuah kejadian? Apa? Akan mencakup banyak aspek, teman-teman sekalian. Nah, jadi kita minta apa saja di dalam pemahaman siratan ini yang kita minta, teman-teman? Dalam pemahaman siratan ini yang kita minta, wahai umat manusia, karena tadi kayak contoh kebakaran, pasti di dalam kebakaran itu ada pembakar, ada yang dibakarkan, ada kejadian membakar, ada alat, ada waktunya, oke? Maka sama di dalam hal siratan, yaitu jalan, itu menjadi kejadian. Maka apa yang kita butuhkan di dalam siratan ini?
siratan. Berarti di dalam sini pasti ada penunjuk jalan. Tujuan daripada jalan tersebut, orang yang mengikuti jalan tersebut, dan waktu mengikutinya, dan alat untuk mengikuti jalan tersebut. Paham? Karena ditulisnya bukan dengan kalimat yang berupa isim fa'il. Misalnya ditulis gini, ihdinas shoritan. Shoritan, kalau ditulis shoritan ya. Ya Allah, tunjukilah kami pelaku jalan yang lurus. Ini yang kita minta, pelakunya. Siapa? Ya udah, kita ketemu ketemu Nabi Muhammad, ataupun kita ketemu Nabi. Jadi nanti bodoh amat dengan ajarannya. Yang penting udah ketemu Nabi aja. Tapi enggak. Di dalam Al-Quran menyemat sesuatu yang lebih umum. Apa? Kejadian, menunjuki. Kejadian, memberi jalan. Bagaimana kejadian memberi jalan? Yaitu ditulis dengan kalimat siratan. Yang bermaksud di dalam sini pasti ada tujuan daripada jalan tersebut, yaitu Allah. Pasti ada pembawa jalan, yaitu Nabi Muhammad. Pasti ada yang diberikan jalan, yaitu kita. Pasti ada waktu diberikan jalan, yaitu saat kita hidup. Pasti ada alat untuk mencapai jalan tersebut, yaitu Al-Quran. Makanya ditulis dengan kata-kata siratan. Segitu makna luas daripada Al-Quran. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami sampai di sini? Segitu luas makna daripada Al-Quran kita, teman-teman sekalian, ya. Paham ya? Sampai di sini. Ustadz, aku mau berguru. Jangan, saya bukan Ustadz. Saya itu Hasyira. Teng, deng, deng, reng, teng, teng. Saya bukan. Saya Hasyira. Nah, jadi ketika kita meminta, ya Allah, ataupun bukan ya Allah, ya Tuhan. Nah, ini kita umum nih kepada seluruh agama nih. Ya Tuhanku, tunjukilah kami jalan yang lurus. Saat kita bilang jalan, itu arti yang sebenarnya kalimat bahasa Indonesia cuma mampu menampung arti kata jalan. Paham? Kenapa di dalam Al-Quran harus diturunkan dalam bahasa Arab? Ingat, translate bahasa Indonesia cuma mampu menulis kata JALAN. Sedangkan maksud siratan ini, paham? Maksud daripada siratan ini. Sedangkan kalimat bahasa Indonesia hanya mampu menulis kata JALAN. Paham? Untuk menunjukkan apa? Bisa nggak dipahami Al-Quran itu melalui terjemahan kira-kira? Bisa nggak? Dipahami Al-Quran itu dari terjemahan. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak teman-teman? Nggak bisa. Ini abang ini bilang gini, kosakata bahasa Arab paling banyak. Ini bukan tentang kosakata. Ini tentang metode sastra. Ini berbicara tentang siratan terdalam daripada sebuah kata. Cuma bahasa Arab yang dapat menampung. Kalimat bahasa Indonesia hanya bisa menulis kata JALAN. Sedangkan kalimat bahasa Arab menampung semua ini. Padahal di sini maksudnya, ya Allah, tunjukilah kami tujuan jalan tersebut, sang pembawa jalan tersebut, kami yang mengikuti jalan tersebut, alat untuk kami paham jalan tersebut, waktu kami menuntut jalan tersebut, dan apa satu lagi? Ya, jalan terhadap hal tersebut. Ini maknanya daripada kata siratan. Di mana kalimat kata siratan ini kalimat tunggal apa jamak, teman-teman? Ini aku uji kalian lagi nih. Om Yesus baru saja bersedekah 10.000. Semangat Abang Guru. Om Yesus. Bagus-bagus.
Yesus jahat banget nih. Oke. Siratan. Sekarang gini, kalimat siratan. Oh, Ibes ini pelaku nih. Pelakunya Ustadz Giome mau tanya, iya Talazi. Nah, ini daripada kata siratan ini kalimat yang tunggal apa kalimat yang jamak, teman-teman? Jamak, kok jamak? Tadi baru siap dibilang. Kalimat yang tunggal apa kalimat yang jamak? Mufrad. Oh mak, ada guruku ini. Ninggal aku nih. Nggak berani aku jelasin Al-Quran kalau ada guruku nih. Nggak, tetap aku jelasin. Bodoh amat. Ini kalimat yang mufrad. Nah, pertanyaan kita, apa beda kata-kata sirotan di dalam Al-Quran ditulis dengan jamak dengan ditulis dengan mufrad? Ada yang tahu bedanya? Ditulis dengan mufrad, udah langsung bilang aja ini berarti ya. Ditulis dengan jamak berarti ada banyak jalan untuk menuju Tuhan. Kalau ditulis dengan mufrad ataupun tunggal berarti hanya ada satu jalan untuk menuju Tuhan. Paham? Hanya ada satu jalan untuk menuju Tuhan. Paham? Nah, gitu dia. Jadi menunjukkan apa? Bahwa kalau ditulis dengan jamak, agama manapun benar. Paham? Kalau di Al-Quran mengatakan bahwa apa yang dikatakan ditulis dengan kalimat jamak, misalnya syarituna, ya, ataupun apa yang dalam bentuk jamak, maka akan ada banyak menuju Tuhan. Berarti kesimpulannya Kristen benar karena mereka sedang menuju kepada Tuhan sekalipun mereka berbeda paham. Hindu benar karena yang mereka tuju Tuhan sekalipun pemahaman mereka berbeda. Buddha benar karena yang mereka tuju Tuhan tapi pemahaman kita dan mereka berbeda. Jadi menunjukkan apa? Tuhan memaklumi kesalahpahaman ini. Sekarang ditulis dalam Al-Quran bahwa siratan hanya ada satu jalan untuk mencapai kebenaran. Untuk menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran menolak paham pluralisme. Apa itu pluralisme? Semua agama benar karena semua agama menuju Tuhan. Itulah yang ditolak daripada Al-Quran. Karena boleh nggak semua agama benar? Boleh. Syarat. Semua agama itu bisa jadi benar dengan syarat Allah tidak boleh ngasih tahu siapa dirinya, tidak perlu repot-repot menurunkan utusan untuk memberitahukan siapa dirinya dan bagaimana cara dia disembah. Sedangkan begitu banyak kitab suci yang tercipta. Sedangkan begitu banyak pemahaman-pemahaman Tuhan yang tercipta. Untuk menunjukkan pasti ada satu sang pembawa berita yang benar dan berita yang benar tersebut. Paham? Itu untuk menunjukkan apa? Bahwa di dalam Al-Quran ayat pertama di ayat ke-6 itu menolak. Apa yang ditolak? Paham pluralisme. Bahwa pasti ada sirotan satu jalan doang untuk menuju satu Tuhan. Kenapa bang nggak banyak jalan untuk menuju satu Tuhan? Nggak bisa, karena Tuhan satu. Maksud saya seperti ini. Perhatikan, Soekarno adalah tokoh proklamasi. Oke? Tokoh proklamasi itu pemahaman yang benar. Sekarang gini. Ada 5 penjabaran terhadap Soekarno. Soekarno adalah perampok, Soekarno adalah pembegal, Soekarno adalah pencuri, Soekarno adalah pemain poli, Soekarno adalah pembunuh misalnya. Apakah kelimanya benar? Enggak. Pasti ada satu yang menginformasikan siapa sebenarnya dia. Karena Tuhan itu wajib satu. Kenapa wajib satu bang? Enggak mungkin ada dua. Kalau ada dua akan ada dua yang maha kuat. Maka akan ada dua yang maha hidup. Maka akan ada dua yang bisa menciptakan. Maka akan ada dua yang saling bisa memusnahkan. Maka Tuhan A wajib bisa menciptakan Tuhan B.
Dan Tuhan A juga wajib bisa memusnahkan Tuhan B. Karena kalau dia tidak bisa terbatasi ketuhanannya, maka dia bukan Tuhan. Tuhan B maka wajib bisa membinasakan Tuhan A. Jikalau tidak bisa dibinasakan, maka Tuhan A bukanlah Tuhan karena punya ketidakmampuan. Syarat Tuhan B tak boleh binasa. Lalu apabila Tuhan B binasa karena dibinasakan oleh Tuhan A, maka Tuhan B juga bukan Tuhan karena mampu untuk binasa. Maka wajibnya Tuhan satu. Karena kalau dua, begitu banyak kontradiksi yang terjadi di akal. Paham ya? Gitu, seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Oke. Host, abad keberapa sih muncul? Oke, bagus pertanyaan, tepuk tangan. Karena apa yang kamu tanyakan sudah duluan dikatakan oleh Al-Quran. Apa dikatakan? Kami beriman kepada kitab. Kandang Pitbull baru saja bersedekah 25.000. Semangat. Mana dia? Mana dia? Mana 5 wa ara'ahu? Bentar, aku lihat dulu ya datanya ya. Itu kan klaim aja. Ya ngaji ya sambil enggak apa-apa. Kita sambil tunjukkan kan ini judulnya Quranisasi seluruh manusia. Makasih kan David Bull. Ini Quranisasi seluruh manusia. Nih Al-Baqarah 91. Al-Baqarah 91 udah menjelaskan pertanyaan kamu. Nih. Mana dia? Mana dia? Nih, mana dia? Nih, mana dia? Nih. Host, abad keberapa sih muncul? Islam abad keberapa sih muncul? Bentar lagi penyesuaian logika. Sebelum kita masuk ke penyesuaian logika, kita masuk ke apa kata Al-Quran dulu. Al-Baqarah 91. Kata Al-Baqarah, sampai kapanpun zamannya, sampai kapanpun waktunya, ketika diwartakan kebenaran oleh mereka, mereka akan menjawab. Apa yang mereka jawab? Bagaimana kemudian kami beriman kepada kitab yang datang setelah kami? Itu jawaban mereka. Mau data? Mau data? Ini bukti daripada mujizat Al-Quran. Seandainya nggak terjadi hal ini, Al-Quran bohong. Tapi Al-Quran berbicara, nanti setelah Islam ini ada, ketika dibacakan tentang kebenaran tentang Islam ini, apa yang mereka jawab? Bagaimana kami percaya kepada kitab yang datang setelah kami, sedangkan kami lebih dahuluan daripada kitab tersebut. Mana buktinya Bang Daman? Oke, langsung kita buktikan. Disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat berapa? Di dalam Al-Baqarah ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allah falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Apa dikatakan? Wa idza qila, dan apabila dikatakan bagi mereka itu, siapa mereka itu? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Aminu, berimanlah kalian, hoi semuanya, bima anzala, tentang apa yang diturunkan oleh Allah, karena itu kebenaran untuk kalian. Qalu, mereka berkata, nu'minu bima anzala alaina, kami beriman kepada apa yang telah turun kepada kami. Wa yakfuruna, dan kami menolak yang datang ke depan kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Segala sesuatu yang telah dikatakan Al-Quran, maka ini berlaku selamanya, termasuk sampai zaman sekarang. Itu yang terjadi. Jadi kalian jangan heran. Ya. Jadi apa yang kalian katakan, misalnya ini kayak David nih ngomong nih. David ngomong apa? Baru netas abad ke-7 ngajari yang sudah di abad ke-1. Terjadi itu. Tuh, yang abad ke-7 ya, yang abad ke-7 ngomong
Kapanpun dibacakan kepada mereka, ini isinya. Walau bagaimanapun otak mereka diajari tentang kebenaran, jawaban mereka, bagaimana kami beriman kepada sesuatu yang datang setelah kami terjadi. Dan Allah bilang, wa idza qila. Ini ayat konteksnya selamanya, bukan dikatakan, wahai Muhammad, wa idza, misalnya gini, ya Muhammad, qul, katakan kepada mereka itu, oke, ini berlaku cuma di zaman Nabi Muhammad. Mereka menolak Nabi Muhammad. Oke, ini enggak, wa idza qila. Ini bermaksud, arti qila, kapanpun dikatakan. Menunjukkan apa? Hal ini bisakah berlaku sekarang? Berlaku. Ketika dikatakan kepada mereka, jawaban mereka apa? Bagaimana kami beriman kepada kitab yang datang setelah kami. Paham ya teman-teman sekalian? Terjadi. Nih kakak Lulu, bener jawaban Kak Lulu. Masalahnya abad ke-1 masih menyembah manusia. Kita luruskan, benar. Saat kita luruskan bahwa manusia tidak patut disembah, apa yang mereka jawab? Bagaimana kami beriman kepada sesuatu yang datang setelah kami? Tetap mereka tolak otaknya. Tetap mereka berhenti di dalam kebodohan mereka. Padahal mereka tak sadari Tuhan mereka itu legenda, terjadi di masa dahulu. Ketika itu terjadi di masa dahulu, apa yang terjadi di masa dahulu tidak ada yang bisa memastikan kejadiannya. Sedangkan mereka hanya membaca teks dan mengimani berapa ribu tahun yang telah dahulu. Sekarang kalau bukan Tuhan datang ngasih tahu kejadian sebenarnya, bisa jadi apa yang kalian pegang adalah tipuan-tipuan orang terdahulu. Makanya datang Al-Quran ngasih tahu bahwa di alam kamu hidup, wahai manusia, coba kamu cari apa yang mau kamu sembah. Mau nyembah gunung? Nggak bisa, otak kamu nolak. Apalagi tembok mau kamu sembah, otak kamu tolak. Kamu menyembah apa lagi? Laut, otak kamu nolak. Mau nyembah apa? Matahari, otak kamu nolak. Mau nyembah apa? Bulan, otak kamu nolak. Mau nyembah apa? Sesama manusia, otak kamu nolak. Lalu kenapa ketika ada tulisan yang mengatakan ada manusia jadi Tuhan, kalian bisa percaya? Sedangkan di zaman kalian hidup, kalian tidak bisa percaya hal tersebut. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Penjelasan udah cukup, kita jawabnya. Kita lanjut lagi. Nah, arti kata-kata siratan, teman-teman. Kita udah bahas ya, mana tadi siratannya? Mana dia? Oke. Arti kata-kata siratan tadi kita udah bahas kalau kalimat itu tadi mufrad, arti tunggal, berarti merujuk kepada satu Tuhan doang, yaitu yang ma'bud, yang wajib disembah, yaitu Allah. Oke? Yang wajib disembah yaitu Allah. Siratan, hanya satu jalan. Oke. Siratan ini kan tadi menceritakan tentang kejadian jalan. Oke, kejadian jalan berarti kita butuh kepada apa yang kita butuhkan, tujuan daripada jalan. Oke, untuk kemana tujuannya? Untuk sampai kepada yang kita tuju, yaitu Allah. Kenapa harus Allah? Karena kita menyadari, ingat, kenapa harus Allah Bang Daman? Sedangkan Tuhan-Tuhan lain juga Tuhan. Kenapa harus Allah? Karena cuma Allah yang disetujui oleh logika sebagai Tuhan. Pertama, Allah membawa dalil bahwa aku tidak serupa dengan apapun. Untuk menunjukkan itu adalah konsekuensi akal manusia untuk berpikir. Ketika manusia paham setiap kata itu saling membedakan. Saya suguhkan kata Tuhan, saya suguhkan kata manusia. Apa yang dikonfirmasi? Manusia bukan batu, batu bukan lembu, lembu bukan manusia, manusia bukan buaya, buaya bukan asbak, asbak bukan lemari, lemari bukan peci, peci bukan matahari, matahari bukan bulan, bulan bukan pohon, pohon bukan tanah. Saling membedakan. Saya kasih kata Tuhan, otak manusia akan paham. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan lembu, Tuhan bukan buaya, Tuhan bukan matahari, Tuhan bukan pasir, Tuhan bukan meja, Tuhan bukan lemari. Itu konsekuensi logik otak manusia. Paham? Itu konsekuensi logik otak manusia. Maksudnya, kalau hari ini manusia yang ada di muka bumi ini tidak ada yang namanya kitab suci yang meracuni otak mereka. Lalu ketika
Manusia hari ini mencari Tuhannya. Hari ini ketika manusia mencari Tuhannya, apa yang dijadikan oleh manusia? Kita berumbuk akan membicarakan Tuhan ada nggak? Ada. Pasti segala sesuatu ada penyebabnya. Pasti ada Tuhan yang menciptakan. Ini tanpa kitab suci nih. Manusia akan bilang, lalu Tuhan kita seperti apa? Pasti manusia akan mengatakan, oh Tuhan kita Pak Prabowo. Oh nggak bisa, karena dia manusia. Oke. Tuhan kita Gunung Kidul. Enggak bisa, karena dia mampu untuk kita kerok, mampu untuk kita hancurkan. Nggak mungkin Tuhan hancur. Oke. Tuhan kita matahari. Oke, siap. Tapi dia berganti sama bulan. Oh iya, nggak mungkin Tuhan lenyap ya. Oke. Oh bulan. Enggak mungkin dia lenyap sama matahari. Oke. Apa ya? Api. Dah mati sama air. Oh iya. Rumput. Rumput kita injak-injak. Nggak mungkin Tuhan kayak gitu. Oh iya. Akhirnya manusia nggak ada kesimpulan selain mengatakan, aku pasti punya Tuhan yang berbeda segala apapun daripada makhluknya. Kalau manusia mau berpikir, maka disitulah terpaham bahwa Tuhan berbeda dengan segala makhluk. Oke? Makanya kita meminta ini tujuannya. Tujuannya apa daripada jalan ini? Agar tercapai kepada Allah. Siapa Allah? Yaitu Tuhan yang berbeda dengan segala makhluknya. Untuk menunjukkan apa? Bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Yang lain hanya sedang dituhankan. Kenapa kita mengatakan sedang dituhankan? Ketika mereka masih termakan tulisan orang-orang terdahulu, ketika mereka mengabaikan kesadaran mereka terhadap fungsi otak mereka. Selanjutnya, ya Allah, tunjukilah kami tujuan. Oke, tujuanmu aku. Siratan ini kan kejadian, berarti adanya, ya Allah, tunjukilah kami sang pembawa jalan. Kami nggak mampu sampai sendiri, ya Allah. Maka kami adalah orang yang mengikuti jalan. Maka Allah utuskan Nabi Muhammad. Pertanyaan kita, kenapa harus ada Nabi Muhammad? Kenapa Allah ini tidak seperti ini, teman-teman? Ini pertanyaan saya nih. Kenapa nggak seperti ini? Kan tujuannya Allah nih. Kenapa harus ada Nabi Muhammad? Kenapa Allah nggak langsung, nih Al-Quran, Jibril taruh di tengah lapangan atau di mana? Nanti siapa yang menemukan itulah jalan info daripada aku. Kayak surat gitu. Tuhan ngirim surat aja gitu. Kenapa nggak kayak gitu, teman-teman? Kenapa harus ada Nabi Muhammad? Kenapa? Kenapa? Kenapa enggak ditaruh aja? Pagi bang, sore, apaan? Pagi Arsenal nih. Arsenal, aku baca nama dia kirain Arsenal. Keren Arsenal. Teman-teman coba jawab, kenapa harus ada Nabi Muhammad? Kenapa? Kenapa Al-Quran itu enggak langsung diturunkan? Mantap, ini keren kali ini. Biar enggak salah pemahaman. Mantap. Karena Nabi Muhammad adalah otoritas di balik penjabaran Al-Quran. Sekarang gini. Ini sebelum berarti tadi udah tujuan sang pembawa. Sekarang kita lagi bahas sang pembawa jalan. Sekarang gini. Di dalam sang pembawa jalan itu, yaitu tujuan kita kan Allah nih. Allah ngasih info berupa alat jalan, alat untuk sampai ke jalan tersebut. Apa? Al-Quran. Pertanyaan saya, kalau Al-Quran ini langsung diberikan kepada manusia dan ditemukan oleh setiap manusia, kemudian dibacakan dan berpaham kepada Allah, apa kemungkinan yang terjadi tanpa adanya Nabi Muhammad? Apa yang terjadi jikalau Al-Quran tanpa Nabi Muhammad, hanya Al-Quran saja, dan kemudian setiap manusia mempelajari Al-Quran? Apa yang terjadi? Supaya ada penanggung jawaban. Nggak ada. Apaan penanggung jawaban? Nggak ada kita. Nah, Bang Ilham, tidak terjadi apa-apa. Banyak kejadian. Pemahaman yang suka-suka. Benar. Paham? Nah, apa yang terjadi? Manusia akan saling menyesat-nyesatkan sesama manusia. Kenapa? Ini Al-Quran.
dengan segala ayatnya. Dibaca oleh si Budi berpahaman seperti ini. Dibaca oleh si Yanto berpahaman seperti ini. Dibaca oleh si Putri dipahami seperti ini. Dibaca oleh si Kipli dipahami seperti ini. Maka apa yang dipahami Budi dijelaskan, woi Yanto gini pemahamannya. Tidak, aku aja gak paham kayak gitu. Akhirnya apa? Manusia, kau sesat, 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 kau sesat. Saling menyesatkan. Lalu bagaimana jalan yang lurus? Lalu bagaimana klaim Al-Quran ini adalah jalan yang lurus? Sehingga manusia saling sesat menyesatkan, saling banyak pemahaman. Makanya kita meminta, ya Allah, kirimkanlah kami siapa yang membawa jalan. Apa itu yang membawa jalan? Otoritas tertinggi daripada pemahaman jalan. Di Islam, Al-Quran dikirimkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi rasul, utusan Tuhan, diwahyukan kepada dirinya, diilhamkan kepada dirinya pemahaman di balik Al-Quran. Maka cuma ada satu penjelasan Al-Quran yang paling benar sebenar-benarnya, yang tak boleh dipahami oleh Yanto, tidak boleh mengikuti daripada Putri, tidak boleh memahami daripada si Budi, nggak boleh memahami daripada Daman. Tapi wajibnya memahami Al-Quran daripada si pembawa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad. Maka lahirlah hadis. Apa itu hadis? Adalah segala sesuatu penjabaran tentang Al-Quran. Baik daripada sikap Nabi, baik daripada perkataan Nabi, baik daripada perbuatan Nabi, baik daripada syariat yang dilakukan Nabi. Paham? Makanya ketika tadi kita, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya tujuan jalan tersebut yaitu Engkau, pembawa jalan tersebut, agar kami tidak tersesat. Kalau itu tidak Engkau berikan kepada kami sang pembawa jalan, kami akan menentukan jalan sendiri untuk menujumu, ya Allah. Kami baca Al-Quran, kami buat patung, kami bilang ini adalah Engkau, ya Allah. Kami sesat. Lalu teman kami membuat sebuah pohon mengatakan ini adalah Engkau, ya Allah. Kami sesat. Maka utuskan kami satu orang setelah Engkau memberikan jalan agar kami tidak tersesat. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai otoritas tertinggi daripada pemahaman kebenaran tersebut. Jadi, saya tanya nih. Kalau ada yang mengatakan dirinya ulama, ini ulama nih, ibadahnya kuat, menjabarkan Al-Quran seenaknya, tanpa garis ilmu yang sampai kepada mulutnya Rasulullah, bisa nggak diterima penjabaran ulama ini? Teman-teman. Ada ulama nih, rajin sholat dia, rajin ibadah, rajin apapun. Tapi dia enggak punya guru dalam menjelaskan Al-Quran. Yang guru itu punya guru, yang guru punya guru, yang guru punya guru, selisan dengan lisan sahabat dan selisan dengan lisan Rasulullah. Sekalipun dia ulama, bisa nggak diterima? Bisa nggak? Tidak bisa. Itulah yang membedakan ajaran kita dengan ajaran oteng. Kalau ajaran kita, mau dia sealim apapun, sebagus apapun dia pakai peci, senampak apapun dia beribadah, kalau dia menjelaskan Al-Quran sembarangan, tanpa membawa guru ataupun rujukan tempat dia mentaklid, tempat dia mengambil hukum, tapi menjelaskan dengan seenaknya Al-Quran tersebut, tanpa kita tahu gurunya bisa sampai kepada Rasulullah ataupun tidak, maka ditolakkan. Sehebat apapun ilmunya. Karena ingat, Al-Quran itu sudah final. Bahwa Al-Quran itu final di lisan Rasulullah. Nah, di lisan Rasulullah, disinilah final Al-Quran penjelasannya. Maka ulama-ulama kontemporer setelah meninggalnya Rasulullah wajib punya guru. Yang guru itu bersambung kepada murid Rasulullah. Bersambung sampai masa kita sekarang. Bedanya ulama mufassir hanya mengembangkan penjelasan tersebut karena zaman semakin lama semakin modern teman-teman. Karena faktor agama semakin lama semakin modern
Maka itulah para ulama mufasir hanya mengembangkan, tidak boleh mengkontra. Lalu, Bang, kalau ada penjelasan berbeda daripada penafsir dengan Rasulullah, maka tolakkan penafsir. Karena inilah otoritas tertinggi daripada penjabaran Al-Quran. Paham ya? Paham ya? Nah itu baru kita bahas apa tadi? Yang Oten membahas Al-Quran dari terjemahan. Kita tadi cuma membahas satu kata Al-Quran, penjelasannya segini luas. Kata-kata apa tadi? Coba ada yang ingat kata-kata apa yang kita bahas tadi? Kata-kata apa kita bahas? Masalah sirotan tadi. Daripada kata-kata sirotan ini sama seperti kata-kata kebakaran. Waalaikumsalam. Ya, sirotan, benar, sirotan. Tadi kata-kata kebakaran. Maka di dalam kata-kata kebakaran, kejadian kebakaran, pasti ada pembakar, pasti ada yang dibakarkan, pasti ada alat membakar, pasti ada pasti ada alat pembakar, pasti ada peristiwa, pasti ada pekerjaan membakar. Itu kalau disebut dengan versi kejadian. Sirotan itu kejadian. Menjelaskan pasti ada tujuan jalan, sang pembawa jalan yang mengikuti jalan. Siapa yang mengikuti jalan? Kita yang mengikuti pemahaman Al-Quran di atas sunnahnya Rasulullah. Kalau mereka enggak, asal udah jadi pendeta, walau bodoh amat Bible bilang apa, tetap pendetanya yang lebih didengar. Kalau kita enggak, bahwa kita punya otoritas tertinggi di balik penjabaran Al-Quran. Walau siapapun menjelaskan Al-Quran, tetap ditolak kalau dia tidak punya penanggung-jawaban yang selisan dengan lisannya Rasulullah. Oke? Paham? Itu baru sirotan. Nah, sekarang pertanyaan saya,